Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan pengajian rutin kita tiap-tiap hari Kamis yang kedua dan Kamis yang keempat. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Ibnu Qudamah, dan di situ di bagian terakhir Ar-Rub'ul Munjiyat, perkara-perkara yang menyelamatkan, itu diantaranya ada as-sabru wasyukru, sabar dan syukur. Ini pembahasan yang sangat penting, sabar dan syukur, karena kita hidup ini harus selalu disertai oleh sabar dan syukur. InsyaAllah pembahasannya nanti kita perluas dengan kitab-kitab yang lainnya, agar supaya kita memahami sabar dan syukur, dan kita bisa menjadi orang yang sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu adalah iman. Para ulama mengatakan iman itu dibagi dua, separuh sabar, separuhnya lagi syukur. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang selamat, bahagia dunia akhirat, kita harus benar-benar memahami dua prinsip yang agung ini, sabar dan syukur. Kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala menempuh dua jalan ini, sabar dan syukur. Pertama-tama kita bahas dulu tentang sabar. Hari kiamat nanti itu Allah mengelompokkan manusia menjadi dua, imma syakiran wa imma kafura. Sabar, syukur atau kufur. Sabar atau syukur. Kalau orang diberi nikmat, dia masuk kategori syukur. Kalau orang diberi musibah, ibadahnya adalah sabar. Sehingga ada kelompok as-sabirun dan kelompok asyakirun, orang-orang yang sabar dan orang-orang yang syukur, dan mereka sama-sama utamanya. Pertama-tama tentang sabar. Apa sih sabar itu? Kalau saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, apa sih sabar itu, Pak? Sabar itu apa, Pak? Kira-kira, Pak? Apa?
menerima. Apalagi? Coba kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sabar itu apa di sana? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, dan seterusnya. Ini kalau kita kembali kepada definisi sabar menurut syariat berbeda. Sabar menurut bahasa, menurut lughah, menurut etimologi, yaitu al-habsu wal man'u, menahan dan mencegah menurut bahasa. Adapun menurut syariat, sabar itu adalah habsun nafas 'anil jaza' wal lisan 'anit tasyaqqi wal jawarih an latmil khudud wa syaqqil juyub. Jadi sabar menurut syariat, menurut terminologi, yaitu menahan diri dari berkeluh kesah. Jadi hatinya tidak berkeluh kesah, tidak ngeresolo hatinya. Kemudian menahan lisan untuk tidak mengadu. Lisannya dijaga, tidak mengadu, tidak ngomel ke sana kemari, tidak sambat sana sambat sini. Kemudian menahan anggota tubuh daripada menampar pipi dan merobek baju, atau istilahnya itu tidak melakukan perbuatan anarkis. Jadi tidak membenturkan kepalanya di tembok, tidak jambak-jambak rambutnya, tidak menguraikan rambutnya, tidak ada piring terbang dan semisalnya. Jadi sabar ini meliputi 3. Yang pertama-tama adalah hatinya tidak berkeluh kesah. Jadi hatinya ini tidak ngeresolo. Kemudian lisannya tidak mengadu, kecuali mengadu kepada Allah atau mengadu kepada orang yang diharapkan bisa memberikan solusi, tidak apa-apa. Kemudian anggota tubuhnya tidak melakukan perbuatan anarkis. Ini namanya sabar. Nah, kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mempunyai pemahaman yang salah kaprah tentang sabar. Sabar menurut kita itu adalah neriman, diam saja, dia apa-apakno menengotok. Iya kan? Kan gitu kita sabar kan? Jadi sabar itu adalah diam saja, pasif. Ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Ini bukan sabar namanya. Ini kalau kita pakai definisi syariat namanya ini ajiz. Ajiz itu lemah. Ini orang lemah, bukan sabar. Jadi orang lemah itu bukan sabar. Sabar itu adalah maju terus, pantang mundur, jatuh bangun, tidak berhenti sebelum berhasil. Ini namanya orang yang sabar. Jadi sabar itu aktif dan produktif, bukan pasif. Maju terus, pantang mundur, ulet, jatuh bangun, tidak berhenti sebelum berhasil. Ini namanya orang yang sabar. Sehingga anak sekolah kalau ingin lulus dengan nilai yang baik harus sabar untuk belajar. Orang miskin kalau ingin kaya harus sabar untuk kerja. Itu kan. Jadi aktif, produktif, maju terus, pantang mundur, ulet, jatuh bangun, tidak berhenti sebelum berhasil. Itu namanya sabar. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama membagi sabar itu ada 3 macam.
Yang pertama-tama adalah as-sabru 'ala ta'ah. Sabar mengerjakan ketaatan. Ketaatan ini berat. Kita harus sholat, puasa, zakat, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Nah, ini sabar. Jangan bosan, jangan malas, jangan berhenti. Sabar mengerjakan ketaatan. Yang kedua adalah as-sabru 'anil maksiyah. Sabar meninggalkan maksiat. Ini tidak boleh, tinggalkan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tinggalkan, tinggalkan. Sabar. Ya, sabar. Walaupun kita kepingin, walaupun kita rindu, kita sabar untuk tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru 'alal musibah. Sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah. Karena orang hidup di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, kita jangan pernah bermimpi ya hidup ini enak terus. Apalagi ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan bahwa orang beriman itu baik laki atau perempuan pasti kena musibah 3. La tazalul musibatu bil 'abdil mu'min fi malihi wa waladihi wa jasadihi hatta yalqallah wa laysa 'alaihi khati'ah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seorang hamba yang beriman itu selalu kena musibah, kena ujian dalam 3. Malihi, hartanya, waladihi, anaknya, jismihi, badannya. Yang mana di antara fungsinya adalah melebur dosa, sehingga dia nanti ketemu Allah tidak membawa dosa. Subhanallah. Yang mana kemudian kita pakai bahasa yang mudah aja, musibah menimpa harta yaitu problem ekonomi. Musibah menimpa anak, problem rumah tangga. Musibah menimpa badan, problem kesehatan. Nah, kita jangan pernah bermimpi Bapak Ibu sekalian dapat yang sempurna semuanya. Itu hanya ada di surga. Di dunia ini ada saja musibah itu. Ekonomi bagus, kesehatan bagus, rumah tangga bermasalah, istrinya atau suaminya ganyang, atau anaknya ganyang, ada aja musibah. Rumah tangga harmonis, ekonomi bagus, kesehatan terganggu. Iya kan? Saya sering cerita di sini Bapak Ibu sekalian, ada orang miskin, sehat, ingin minum air es, tidak bisa karena dia tidak punya kulkas. Akhirnya dia kerja kaya raya, punya kulkas, tapi tidak boleh minum air es. Kenapa? Sakit. Miskin sehat, kaya sakit. Nah, Bapak milih mana, Pak? Insya Allah tidak ada khilafiyah, semuanya milih sehat dan kaya. Itu tidak ada khilafiyah, Pak. NU Muhammadiyah sama itu. Ya. Ya inilah kehidupan dunia, musibah selalu ada. Ya, ada aja gangguan terus. Ya kita nyantai aja hidup seperti ini. Hidup ya kayak gini ini sudah. Kalau kepingin seneng nanti setelah mati baru istirahat. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'abdul mu'min idza mata yastarihu min adzad dunya wa nasabiha ila rahmatillahi ta'ala." Seorang hamba yang beriman kalau mati dia istirahat. Dari apa? Dari gangguan dunia, dari kepayahan di dunia menuju rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita di dunia ini capek, payah. Kita di dunia ini diganggu, nanti mati baru istirahat. Mati baru istirahat. Ya inilah dunia. Kemudian sabar, bahasa Arabnya apa Bapak Ibu sekalian? As-sabru.
Sehingga para ulama mengatakan as-sabru kas-sibri murrun fi madaqatihi walakinna awaqibahu ahla minal asali. As-sabru kas-sibri. Sabar seperti sibir. Apa sibir itu, Pak? Jadam. Bapak Ibu tahu enggak jadam? Ada yang pernah dengar jadam? Jadam itu pahit. Itu dari Arab biasanya. Di toko-toko oleh-oleh haji biasanya ada. Jadi jadam itu semacam apa ya? Dada atau apalah. Itu pahitnya bukan main, luar biasa pahitnya. Itu namanya sibr. Nah, sabar itu namanya seperti sibr. Karena memang pahit. Sabar itu pertamanya pahit. Tapi kalau kita melakukannya, nanti akhirnya hasilnya adalah lebih manis dari madu. Jadi memang sabar itu beratnya bukan main, Pak. Kita ngomong sabar itu enak, Pak. Kena prakteknya apa? Mundur kabeh. Ya. Biasanya kita itu ketika kena pukulan, ya, wah, pakai jurus macam-macam. Ya. Setelah puas semuanya, sabar, gitu kan? Itu gak sabar jenenge. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar ketika pukulan pertama. Ada seorang ibu di kuburan nangis-nangis meratapi anaknya atau suaminya. Meratapi dia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat lalu menasihati ibu itu. Ittaqillah wasbiri. Hai ibu, bertakwalah kepada Allah yang sabar. Kata ibu ikut itu, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Sudah, jangan ngurusi aku. Kamu tidak kena musibah seperti yang menimpa aku. Sudah, enggak usah ngurus aku. Lah kok enak kamu enggak kena? Enak aja kamu ngomong. Ibu tidak tahu kalau yang ngomong adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, dinasehati oleh Rasul, tidak mau, ditinggal oleh Nabi. Lalu diberitahu, Bu, tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kaget ibu ini. Dikejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lam a'rifka. Ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau tadi itu Anda ya Rasulullah. Lalu kata beliau, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pukulan pertama musibah. Jadi bukan kita memuaskan diri dulu, setelah puas semuanya baru sabar. Itu masih belum sabar. Subhanallah. Jadi kehidupan paling enak ini sabar, Bapak Ibu sekalian. Sebagian salafus saleh mengatakan, innama wajadna atyaba 'aishina bis-sabr. Kami dapati kehidupan kami yang paling indah itu adalah dengan sabar. Kita kalau enggak sabar sakit semuanya, Pak. Betul apa enggak, Pak? Terutama masalah musibah. Ya, kadang musibah ekonomi, musibah rumah tangga, musibah kesehatan, kadang diganggu orang, disakiti orang. Kalau kita enggak sabar, sakit semuanya hidup ini. Susah kita hidup. Tapi kalau sabar, jiwanya tenang, damai, enak. Subhanallah. Demikian. Dan orang sabar pasti menang. Kalau Bapak Ibu ingin menang, harus jadi orang yang sabar dulu. Ingin menang, harus sabar, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam surat Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama, subhanallah. Allah membantu mereka, Allah menolong mereka, Allah menguatkan mereka, Allah memberikan kepada mereka kebaikan dunia akhirat. Ini ada kata ma'iyah, kebersamaan Allah. Subhanallah. Jadi Allah bersama orang-orang yang sabar. Bukan hanya mencintai orang sabar, tapi bersama. Allah nolong dia, Allah bantu dia. Karena itu Bapak Ibu mungkin sekarang ini ada yang sedang kena musibah. Mesti ada di antara kita kena musibah detik ini. Mungkin musibah ekonomi, mungkin musibah rumah tangga, mungkin musibah ya kesehatan, atau mungkin musibahnya berupa diganggu orang, disakiti orang, didolimi orang. Ya sudah, paling enak adalah sabar. Tapi sabar bukan berarti diam. Sabar mencari solusi.
Dan sabar itu Bapak Ibu sekalian bukan berarti tidak boleh marah. Biasanya masyarakat itu memahami sabar itu tidak boleh marah. Ketika kita marah mereka bilang, wah gak sabar ini, Ustaz Abdullah gak sabar, gitu kan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk paling sabar, tapi beliau juga marah pada saatnya. Jadi sabar itu bukan berarti tidak boleh marah. Yang lalu kita sudah pernah membahas bahwa marah itu ada dua macam. Masih ingat enggak Bapak Ibu sekalian? Ada al-ghadab al-mahmud, ada al-ghadab al-madmum, marah yang terpuji dan marah yang tercela. Marah yang terpuji itu kriterianya adalah marahnya karena Allah. Marahnya untuk memberikan pelajaran, memberikan pendidikan. Dan marahnya tidak melampaui batas. Ini marah yang terpuji. Dan ini adalah orang yang sabar. Dia sabar untuk marah. Seperti Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pernah suatu hari melihat seorang sahabat memakai cincin emas. Pada sahabat ini sudah diberitahu tidak boleh laki-laki pakai cincin emas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada sahabat itu, dilepas cincinnya, dicabut, dibuang. Sambil beliau mengatakan, "Ya'midu ahadukum ala jabratin min nar fa yadhaha fi yadihi." Seorang dari kamu sengaja meletakkan bara api di tangannya. Ini marah atau tidak, Pak? Marah dengan ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau juga melihat ada seorang laki-laki memakai halaqah min sufrin, gelang dari kuningan, pakai jimat. Beliau tanya, "Ma hadhihi? Apa-apaan kamu ini?" "Minal wahina," untuk mengobati penyakit atau menangkal penyakit. Apa kata beliau? "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lau mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan." Lepas sekarang juga. Lepas sekarang juga. Karena tidak menambahmu kecuali hina. Kalau kamu mati masih punya jimat itu, kamu tidak akan untung selamanya. Marah atau tidak ini? Marah. Tapi marah yang baik, terpuji. Sebaliknya ada marah yang tercela, yaitu marah yang bukan karena Allah, untuk melampiaskan emosi, dendam, kesumat, dan tidak mengandung unsur pelajaran marahnya. Kemudian juga marahnya itu sampai melampaui batas, keluar kata-kata yang kotor ini itu. Jadi orang sabar itu boleh marah. Dan bahkan orang yang marah terpuji adalah orang yang sabar. Karena kalau dia mestinya marah, tidak marah, berarti dia orang yang lemah. Iya kan? Apalagi di medan perang, Pak. Misalnya ada perang ya, Islam dengan kafir. Apa kita diam saja, Pak? Musuh nyerbu, kita sabar ya, sabar. Ini bukan sabar, itu namanya apa? Lecek. Itu namanya lemah, itu namanya pengecut. Sabar di medan perang itu adalah kita maju ke depan. Leher kita dipotong atau kita motong leher dia. Ini namanya sabar. As-sabru asy-syaja'ah. Sabar itu adalah berani di medan perang. Jadi masing-masing ada kriterianya kapan harus sabar. Kemudian juga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita ingin jadi pemimpin, terutama pemimpin agama, itu resepnya ada dua di surat As-Sajdah ayat nomor 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, para pemimpin dalam agama. Mereka memberi petunjuk dengan perintah dari kami tatkala mereka sabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi sabar dan yakin. Jadi kalau kita ingin jadi pemimpin itu syaratnya adalah sabar dan yakin. Sehingga para ulama mengatakan, ya bis-sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin kita bisa menjadi pemimpin dalam agama. Kemudian juga
Di dunia ini Bapak Ibu sekalian, kita punya musuh enggak, Pak? Punya musuh apa enggak kita? Mungkin kita enggak punya musuh, mungkin saja. Tapi ada orang memusuhi kita, betul apa enggak? Pasti kalau itu, pasti. Kita memusuhi orang belum tentu ya. Tapi kalau orang musuhi kita, itu pasti. Karena tidak ada satupun orang yang mendapat nikmat dari Allah, pasti ada orang yang hasud, iri dengki. Nah, orang yang memusuhi kita ini Bapak Ibu sekalian, biasanya dia membuat tipu daya, mau mencelakakan kita. Betul apa tidak? Dia membuat tipu daya, mau mencelakakan kita. Baik tipu daya yang tampak secara kasat mata atau tipu daya tidak tampak. Yang tampak contohnya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Contohnya kita difitnah, iya kan? Kita difitnah di depan orang, dijelek-jelekan, dia putar balikkan fakta. Ini adalah tipu daya yang tidak menjatuhkan kita. Kemudian ada lagi yang tidak tampak. Dia datang ke dukun, didukunkan kita, iya kan? Supaya kita celaka. Bagaimana caranya supaya kita selamat? Itu caranya ada Bapak Ibu sekalian di surat Ali Imran ayat 120. Orang yang membuat tipu daya untuk kita tidak bisa menang, kalah sendiri. Surat apa? Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Wa in tasbiru, kalau kamu sabar, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya, tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah meliputi semua perbuatan mereka. Jadi sabar dan takwa. Orang buat tipu daya, kita difitnah macam-macam, ya, pembunuhan karakter, sabar dan takwa, kalah nanti dia. Tapi memang butuh waktu Bapak Ibu. Dunia kan ujian kan, semuanya ada waktunya. Kebenaran pasti menang. Tadi kami di rumah ada kajian akhwat rutin hari Kamis sore, tafsir dan kitab tauhid. Tadi kitab tauhid pas bab tentang prasangka buruk kepada Allah. Yaitu Allah menyebut ada prasangka buruk namanya dzannul jahiliyah dan dzannus sau. Prasangka jahiliyah dan prasangka yang buruk. Prasangkanya orang-orang munafik, yaitu orang yang menyangka bahwa yang hak ini pasti kalah, yang batil pasti menang, yang hak pasti hilang, gak mungkin bisa tumbuh lagi. Ini adalah prasangka yang buruk kepada Allah. Tidak mungkin kebenaran kalah total. Mungkin kebenaran kalah sementara, kalah sebentar. Tapi kalau kebenaran kalah total dan musnah kebenaran itu gak mungkin. Seperti itu. Karena itu kalau bapak merasa benar, ibu merasa benar, di atas jalan yang benar, ada orang mau fitnah, mau apa ini itu macam-macam, tenang aja, sabar dan takwa. Pada saatnya nanti menang. Tapi memang butuh waktu, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Yang penting sabar dan takwa. Akhirnya menang nanti. Yang dilihat kan akhirnya kan Pak ya. Lakon menangnya kapan Pak? Lakon menangnya mburi. Lek lakon menang dhisik film entek. Iya kan? Seperti itu. Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Qasidah Nuniyah, ya, bait-bait syair yang berisi sekitar 5.000 bait syair yang diakhiri dengan huruf nun semuanya, sehingga disebut dengan Al-Qasidah An-Nuniyah atau Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Beliau mengatakan apa? Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadi sunnatur rahmani. Kebenaran pasti menang, tapi diuji dulu. Jangan heran, ini adalah sunnatur rahmani, ini adalah hukum Allah.
yang Maha Pemurah. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, karena hidup ini pasti ada orang yang mau berbuat makar kepada kita. Sabar dan takwa, insya Allah nanti menang. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 155 sampai 157. Ini luar biasa. Setelah Allah menyebutkan bahwa orang hidup pasti dapat ujian, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Ujian macam-macam, problem rumah tangga, ekonomi, kesehatan, semuanya. Lalu apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang kalau kena musibah, dia mengucapkan bukan dengan lisannya saja, tapi juga dengan keyakinan. Kami miliknya Allah. Allah berbuat apa kepada kami, silahkan, kami miliknya Allah. Dan kami juga nanti akan kembali kepada Allah. Saya punyanya Allah. Allah berbuat apa aja kepada saya, silahkan, terserah Allah, saya punyanya Allah kok. Iya. Lalu Allah mengatakan mereka dapat 3 perkara yang dahsyat. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Dapat sholawat dari Allah, dapat pujian-pujian dari Allah, dipuji oleh Allah. Wa rahmah, dapat rahmat kasih sayang Allah. Kemudian wa ulaika humul muhtadun, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betapa untungnya orang yang sabar. Ahli surga masuk surga juga karena sabar. Sabar sebentar kita di dunia, Pak. Kita sabar berapa lama di dunia, Pak? Sabar sampai mati. Iya kan? Kalau kita besok mati, berarti kita sabar kurang berapa hari? Kurang 1 hari sabarnya. Kalau kita mati pekan depan, berarti kita sabar kurang sepekan. Kalau kita mati bulan depan, berarti kita sabar kurang 1 bulan. Kalau kita mati tahun depan, berarti kita sabar kurang setahun sabarnya. Bapak Ibu tahu enggak kapan mati? Kemarin kita dikagetkan oleh sebuah berita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Hari Senin yang lalu, Senin kemarin ya, itu ada teman, dia suami istri. Dia dari dulu sering datang ke rumah. Sering datang ke rumah konsultasi, ya, minta solusi, minta doa. Kemudian juga kadang ngajak keluarganya, bapaknya, ibunya, keluarga besar. Dan saya sangat akrab dengan keluarganya. Terus akhir-akhir ini jarang ke rumah, jarang komunikasi. Tiba-tiba kemarin Senin, suaminya WhatsApp saya, "Ustaz, saya mau ke rumah antum, kapan ada waktu?" Saya jawab, "Udah jam 11 siang aja." "Ya, nanti saya sama istri ke rumahnya Ustaz." Sudah, akhirnya jam 11 datang ke rumah dengan istrinya. Masih muda-muda, usianya sekitar 40-an lah kayak saya. Saya 45, Bapak Ibu sekalian. Tapi seperti 17 ya. Sudah ke rumah. Nah, istrinya itu bawa oleh-oleh. Oleh-oleh ini Ustaz, saya tadi masakkan buat Ustaz, spaghetti, ini itu, kasih hadiah. Ngobrol-ngobrol, cerita macam-macam, termasuk baru di rumahnya baru bikin kolam renang. Di rumah kami baru bikin kolam renang Ustaz, silakan ke rumah kami. Sampai dohor, suaminya saya ajak ke Masjid An-Nur. Istri nunggu di mobil. Sudah habis dohor pulang, saya jemput anak sekolah. Selesai ceritanya. Lah Rebu kemarin subhanallah, ba'dal asar istrinya meninggal dunia. Subhanallah, sehat walafiat, tidak sakit apapun, mendadak. Katanya jantung, kan biasa kita gitu ya, yang disalahkan jantungnya. Intinya adalah ajalnya sudah datang. Wah, kaget bukan main.
Kebetulan HP saya matikan mulai sore. Setelah pengajian di Al-Ghifari baru saya nyalakan. Saya ditelepon oleh kakak saya, "Lah, ini apa namanya? Bu Aliyah meninggal." Ya Allah, baru kemarin ke rumah. Langsung saya takziah ke sana kemarin dan tadi pagi juga, karena jenazahnya dibawa ke mana? Ke Probolinggo, dikubur samping bapaknya di sana. Maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian, mati itu datang sewaktu-waktu. Semuanya kaget, tidak nyangka orang sehat walafiat mati seperti itu, begitu mudah kematian. Subhanallah. Nah kalau kita tidak sabar kan, eman kan. Kalau kita tidak sabar eman kan. Kalau kita mati pas berbuat maksiat bagaimana? Mati kita belum taubat, mati masih berbuat syirik, mati masih menyimpang dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati masih punya kedoliman dengan orang, punya tanggungan banyak dari orang lain. Ya Allah, beratnya. Sudah, taubat aja paling enak, sabar. Sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Matinya kapan? Tidak tahu. Kalau kita nanti malam mati, malam Jumat, dikubur Jumat, Masya Allah, ada fadilahnya. Berarti kita sabar kurang beberapa jam. Gitu kan? Mau enggak Bapak Ibu nanti matinya nanti malam? Malam Jumat ya Pak? Tentu kita semuanya mengatakan belum siap. Tapi kalau sudah ajal datang, siap enggak siap ya? Berangkat ya. Yang penting kita selalu taubat kepada Allah, istighfar, terutama dosa syirik, terutama dosa menyimpang dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dosa berupa mendolimi orang lain. Ini berat, mendolimi orang itu berat, ngambil hartanya orang, nyaci maki orang, fitnah orang. Ini kita taubat kepada Allah belum selesai, selesaikan dengan orang itu, berat. Subhanallah. Jadi sabar ini perlu. Sebentar, ahli surga masuk surga karena sabar. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat nomor 111. Al-Mu'minun 111. Ahli surga masuk ke dalam surga, dikatakan oleh Allah kepada mereka, "Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun." Sesungguhnya aku balasi mereka pada hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sukses. Jadi masuk surga karena sabar. Sukses. Ini sukses Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kami juga baru mengeluarkan buku yang kami beri judul Ayat-ayat Sukses. Itu saya kumpulkan ayat-ayat sukses di Al-Quran. Kemudian ada penjelasan-penjelasannya. Bukunya baru terbit beberapa hari yang lalu. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena sukses menurut Allah dengan sukses menurut kita berbeda 180 derajat. Sukses menurut kita itu muter-muter di materi duniawi, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, istri yang cantik rupawan, suami yang ganteng, yang gagah, ini itu, jabatan, kedudukan dan yang lain-lainnya. Allah enggak nyinggung itu sama sekali. Beda sukses menurut kita dan menurut Allah. Yang jadi masalah itu jangan sampai kita menyangka sukses atau kita disangka orang sukses, padahal menurut Allah kita enggak pernah sukses, gagal total. Mending kita dituduh orang gagal, enggak sukses, tapi ternyata menurut Allah kita yang sukses karena sesuai dengan kriteria sukses menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, orang yang sabar itu ganjarannya tanpa batas ya, surat Az-Zumar ayat nomor 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang yang sabar diberikan ganjaran tanpa batas. Subhanallah. Kemudian juga pemberian Allah yang paling baik dan paling banyak itu adalah kalau Allah memberikan kepada kita sabar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan Allah menyebut sabar itu di Al-Quran di 90 tempat. Berarti kita harus sabar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Kedudukan sabar dari iman seperti kedudukan kepala dari badan.
Jadi sabar ibaratnya adalah kepala. Orang tidak ada kepala tidak bisa hidup. Demikian pula orang iman tidak sabar tidak bisa iman. Kemudian sahabat Ali berteriak dengan suara keras, "Ama innahu la imana liman la sabra lahu." Ketahuilah, tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Kalau Bapak Ibu kaji sahabat Ali ini, Masya Allah sabarnya bukan main. Ketika beliau jadi khalifah, gangguannya Allahu Akbar, diganggu luar biasa beliau. Padahal beliau adalah orang terbaik saat itu. Ya, beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak asuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suami dari perempuan, pemimpin perempuan ahli syurga. Beliau adalah bapak dari dua pemuda, pemimpin para pemuda ahli syurga, yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah cinta kepadanya, dia cinta kepada Allah. Rasul cinta kepadanya, dia cinta kepada Rasul. Tapi sahabat Ali, Bapak Ibu, ujiannya luar biasa beratnya ujiannya. Diuji luar biasa sahabat Ali. Dan memang orang itu semakin kuat imannya, semakin besar ujiannya. Rasulullah Muhammad SAW itu kalau sakit 2 kali lipat sakitnya manusia biasa. Ya Rasulullah, Anda sakitnya berarti ya karena Allah memberikan pahala 2 kali lipat. Allahu Akbar. Ini pembahasan kita pada malam hari ini. Sabar dulu. InsyaAllah berikutnya nanti kita akan bahas tentang syukur. Mudah-mudahan materi sabar ini bisa selalu kita ingat-ingat, dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan sabar ini. Karena terus terang ketika kita dihadapkan satu masalah, sabar itu kadang kita merasa berat juga. Ada satu resep Bapak Ibu yang mungkin membantu kita untuk bisa sabar. Di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin disebutkan, wa kana ba'dul 'arifin fi jaybihi riq'ah yukhrijuha fi kulli sa'ah fa yutali'uha. Sebagian arifin, bagian ulama yang kenal Allah, itu nyimpen kertas di sakunya. Jadi di sakunya nyimpen kertas. Tiap waktu selalu dibuka, dibaca. Isinya apa? Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Jadi ada kertasnya, Pak. Ini ya, misalnya tisu ini ya. Sewaktu-waktu diambil. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Sabarlah terhadap keputusan Rabbmu, karena kamu selalu dalam pengawasan kami. Artinya sabar saja. Ya, saya selalu lihat kamu. Saya tidak membiarkan kamu. Saya selalu ngawasi kamu, saya selalu melindungi kamu. Ini perlu ya. Karena kita perlu, kita bawa. Nah, kadang sabar sudah mulai hilang, diambil dibaca, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Masukkan lagi. Itu kan. Ada juga seorang raja, dia bilang kepada menteri, wahai menteri, ya, buatkan saya sebuah cincin, yang mana cincin itu kalau saya lihat pas saya seneng, saya tidak terlalu bangga diri. Kalau pas saya susah, saya nggak putus asa. Dibuatkan cincin oleh menterinya, diberi tulisan. Tulisannya apa? Masa ini pasti berlalu. Gitu aja. Jadi kalau pas seneng lihat, senengmu akan berlalu. Jangan berlebihan kalau seneng, gitu kan? Kalau pas susah lihat, susahmu juga berlalu. Jangan berlebihan kalau susah. Wah, ini menteri yang pinter kamu ini. Menteri yang cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan tentang syukur. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Barangkali masih ada waktu. Ada pertanyaan atau cukup? Ada? Cukup ya? Karena sudah masuk waktu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.